Instagramnya di ban, di report sama netizen. Nggak tahu ya, mungkin karena 150 juta orang yang lihat, mungkin di report oleh bisa 20%-nya atau 30 atau 40%-nya mungkin bisa ya, di atas 10 juta orang yang report, makanya bisa down kayak gitu. Tapi justru gue di sini bertanya-tanya. Yang gue lakukan adalah sebagai anak bangsa yang berpikir kritis terhadap sesuatu hal yang fenomenal. Dan yang saya lakukan sesuai SOP. Saya melihat ada beritanya dulu, ada fenomenanya dulu. Saya lihat, oh ada potensinya seperti ini. Saya tanyakan kepada pakar, narasumber, dan yang bicara bukan saya, yang bicara orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Di sini malah kenapa saya di-report? Saya ini cuma berpikir kritis, membuka wawasan, bukan seorang pencuri, bukan seorang narapidana. Kok malah di-report kayak gini? Yang penting sih kita masih kontak-kontakan sejauh ini. Kita masih sangat kontak-kontakan. Nah, itu aja. Masih lihat nih. Wallpaper saya masih siapa? Oke. Masih siapa? Wallpaper saya masih siapa? Oke. Wallpaper screen saya masih siapa? Bisa gitu. Tuh. Yang kelihatan Udah tuh. Oke. Siap. Udahlah, gua usah kesana-sana, jangan ganggu keluarga mereka. Ganggulah gua aja nggak apa-apa, orang gua yang lakukan gitu loh. Please, smart people lah. Kalian kesana juga nggak akan ditanggepin. Kalian kesini nggak akan tanggepin. Kalau ke gua malah gua tanggepin. Mami kenal dia nggak sih, sosoknya kayak gimana? Saya nggak tahu. Memang saya pernah ketemu satu kali itu bulan Mei 2019, jauh sebelum Aurel pacaran. Saya nggak ketemu ya, jadi papasan di belakang panggung di acara. Kalau itu aku belum kenal, tapi aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kade. Dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Tapi waktu itu kita ngobrol, Mimi Kade juga selfie sama aku bareng. Sebenarnya kalau seorang anak perempuan tuh minta restunya ke bapak sih ya. Yang dalam agama kalau nggak salah ya, koreksi kalau aku ada salah. Kalau nggak salah, kalau anak perempuan itu ke bapak bukan ke ibu. Tapi aku sangat senang ketika misalnya aku bisa punya waktu nanti ketemu suatu hari sama Mimi Kade. Kalau kata abang memang bener, kalau di Islam kan memang kalau misalnya minta restu kan harus dari bapak, ya kan? Apalagi aku anak perempuan. Jadi menurut aku ya yang penting dia sudah menyatakan keseriusan dan udah ngomong juga ke pipi juga. Buat aku ya it's fine. Iya, kalau berita-berita yang beredar itu kan mau tidak mau ya pasti akan ada aja berita yang masuk ke saya gitu ya. Tapi kan sejauh ini memang belum ada ucapan atau perkataan secara lisan yang disampaikan secara verbal dari putri saya ke saya. Jadi jangan juga dijadikan pemberitahuan yang ada di luar itu adalah sebagai pemberitahuan untuk saya gitu kan. Harusnya sebaiknya memang kan sejatinya saya dengar sendiri langsung gitu aja ya Mbak ya. Aurel anak yang dewasa, Aurel mengerti rambu-rambu itu dengan baik. Karena aku lihat bagaimana diskusinya dia dengan Asanti sama bundanya cukup intens dan cukup terbuka. Bundanya menghargai ruang-ruang itu dengan baik. Dia tidak terlalu involved, tapi memberikan pakem-pakem yang sewajarnya anak kepada orang tua. Bahwa Asanti menjaga itu sangat kuat dan Aurel sangat straight. Bunda bicara dengan Aurel tentang hal itu. Aku selalu punya pandangan terhadap Aurel dan ibunya. Mereka memang harus punya ruang untuk itu. Bahwa itulah privasi dia dan itulah privasi ibunya terhadap Aurel. Biarkanlah waktu, karena buat aku itu semua proses yang mudah-mudahan bisa segera terlerai dengan baik. Saya pikir
yang mesti digarisbawahi adalah memang lebih baik saya mundur dulu dari semua pemberitaan dan lain-lain, biarkan saya fokus dulu untuk mengurus anak-anak saya yang kecil yang memang prioritas untuk saya jaga sekarang, karena secara fisik juga mereka bersama-sama saya, dan juga suami saya juga alhamdulillah memberikan absolute power ke saya dalam bentuk trust. Terbukti nggak sih kalau orang tante mama juga muda dinamis Saya belum bisa kasih dukungan apa-apa karena saya belum tahu apa-apa. Sepertinya sekarang mendingan ini ya, karena memang kemarin yang diketahui banyak intrik atau banyak berita-berita yang beredar di luar kayaknya yang berlebihan dan lain-lain. Jadi kayaknya saya juga maunya silent treatment aja ya. Saya lebih baik mundur dulu gitu untuk tahu, bisa melihat, kan kita harus mundur. Kadang kita tuh jangan terlalu melibatkan diri kita untuk ingin tahu segalanya, tapi lebih baik ada saatnya juga kita mundur untuk bisa lebih melihat perspektif yang lebih besar. Ketika Halilintar ini mengumumkan atau mempublish ke masyarakat dengan mengatakan bahwa anaknya hanya 11 orang, dari situlah awal mengapa perkara ini menjadi coba kita ungkit kembali. Padahal awalnya clear kita tidak menginginkan itu untuk diketahui oleh masyarakat luas. Namun oleh karena keluarga Halilintar maupun Halilintar sendiri mengatakan bahwa anaknya berjumlah 11 orang, maka anak yang hasil perkawinan dengan klien kami menjadi tidak dianggap. Makanya kami mencoba mengkonfirmasi kepada beliau sebelum kami membuat atau melakukan upaya hukum dan seterusnya. Kami mencoba untuk menghubungi beliau, mengapa sampai demikian, begitu. Nah, oleh karena tidak ada respon dari beliau, untuk kami meminta klarifikasi. Artinya kami melihat secara umum saja bahwa setiap anak pasti merindukan kejelasan siapa orang tuanya. Dan ini juga dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Semua anak berhak tahu siapa ayahnya, siapa bundanya. Jadi kalau memang itu tidak jelas, ya salah satu tugas kami waktu itu, karena namanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia demi Perlindungan Anak, kami mencoba untuk memediasi kedua belah pihak tadi. Sebenarnya saya selalu bilang Mas Emil tuh bukan orang yang romantis, tapi mungkin sekarang hari ini sih agak mulai statement saya jadi goyah ya. Bukan orang yang diawali dengan romantis, mungkin itu yang paling tepat. Jadi ya, bukan yang diawali dengan romantis, tetapi makin kesini alhamdulillah improve. Hari esok lebih baik dari hari ini. Karena selalu diselepet sama saya gitu loh, kamu gak ada romantisnya gitu. Senang gitu, rasanya kan pernikahan itu kalau dirasain hari ke hari ya nggak kerasa, tapi ketika saat-saat ini seperti ini menyadarkan kita, oh udah lumayan ya gitu, we're still together, we still keep the romance and everything. Ya, 7 tahun bukan waktu yang singkat. Walaupun jadi, masih seumur jagung, tapi juga masih panjang perjalanannya, insya Allah kalau dikasih umur panjang. Jadi, tapi mudah-mudahan memperingati seperti ini tuh jadi sesuatu yang positif buat menjalani perjalanan selanjutnya. Sukanya ada kecil-kecil ini yang nambah rame kehidupan. Tapi ya dukanya ada lah, tapi maksudnya kayaknya nggak mungkin nggak ada masalah. Tapi yang menariknya kalau kita bisa melalui itu malah
makin memperkuat ya. Iya. Saya yang nyiptain waktu pernikahan 7 tahun lalu, 2013. Dan karena sekarang ya kita banyak kesibukan di tugas, jadi rekamnya di atas jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Tapi ya alhamdulillah selesai dan yang mudah-mudahan bikin Arumi senang. Terima kasih udah jadi teman hidup yang bener-bener berani nyemplung ke segala keadaan, dan itu menjadi penguat lah untuk tetap menjadi penguat buat saya untuk tetap on track, tetap dalam koridor yang benar, sesuai dengan idealisme yang kita sepakati dari awal kenal. Hari ini kita saksikan saudara kita, rekan kita, sahabat kita, abang kita, Bang Idan telah berpulang rahmatullah. Aku yakin bahwa almarhum adalah orang baik. Saya secara pribadi ketemu terakhir pada saat halal bihalal Paski. Kalau Daus pada saat sakit masih sempat ketemu. Kalau sakit itu baru di akhir Juli. Di akhir Juli karena ada luka kecil di telapak kaki kiri, itu kayak kapalan. Kapalan itu jadi bernanah. Nah, pada saat itu memang mengkontrol ke Rumah Sakit Umum Bekasi. Itu gulanya kalau nggak salah 450. Tapi dari pihak rumah sakit kita nggak boleh pulang idannya itu karena harus dirawat. Selalu ngingetin gitu juga kesehatan gitu. Ya yang umum-umum aja kayak gitu. Terus jangan capek-capek, aus kayak gitu aja udah enggak. Dan emang orang yang emang almarhum tuh enggak yang tipe yang ngeluh, enggak Jawa ya. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami atas nama keluarga mohon maaf apabila dalam kebersamaan dan bertutur kata, tingkah laku ada hal yang tidak berkenan, mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan almarhum min ahil khair, min ahil khair, min ahil khair, dan senantiasa kuburnya dijadikan taman-taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.